Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Putri Kurniawidiati. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk jurusan Manajemen semester 3. Ya, kita akan membahas bersama teman-teman tentang apa sih gitu ya sistem informasi manajemen ini. Sistem informasi manajemen ini kita akan mengulas habis tentang konsep dasarnya, kemudian bagaimana seluk-beluknya ya, tentang bagaimana di hubungannya antara sistem informasi dengan pengambilan keputusan, aplikasinya apa saja, pengembangannya apa saja, teknologinya apa saja, kemudian basis data itu apa, kemudian bagaimana cara mengendalikan ya, sampai kaitannya dengan dunia luar, yaitu internet dan e-bisnis. Jadi digunakan untuk apa sih kita belajar gitu ya. Oh, ternyata ilmunya itu bisa kita pakai tuh di luar untuk e-bisnis gitu ya. Jadi bisnis kan sekarang semua sudah pada online ya teman-teman ya. Nah kita tapi belajar dulu dasar dari online tuh apa. Nah itu belajarnya di sistem informasi manajemen ini gitu ya. Nah sama seperti mata kuliah yang lain di universitas terbuka bahwa tugas itu ada 3 yang terstruktur yaitu TT1, TT2, TT3. TT1 akan saya berikan di akhir pertemuan kedua yaitu di hari Minggu pertemuan kedua. Ya, nanti akan saya beri waktu 5 hari ya teman-teman ya. Karena saya akan meminta teman-teman mengumpulkan di hari Jumat. Ya, insya Allah cukup lah ya waktunya. Karena sebenarnya untuk waktu pengerjaannya juga tidak boleh lebih dari 90 menit teman-teman standarnya ya. Jadi teman-teman mau mengerjakan kapan saja, itu soal dari kami itu tidak boleh lebih dari 90 menit pengerjaannya. Nah, tinggal teman-teman manajemen waktu saja gitu ya. Nah, jadi saya berikan hari Minggu, saya minta untuk dikumpulkan hari Jumat, nanti hari Sabtunya itu saya menilai, hari Minggu lagi saya akan bahas di pertemuan ketiga. Jadi saya akan berikan di akhir pertemuan kedua, saya bahas di pertemuan ketiga. Begitupun TT2. TT2 akan saya berikan di akhir pertemuan keempat, dan saya akan bahas di pertemuan kelima. Dan TT3 saya akan berikan di akhir pertemuan ke-6, saya akan bahas di pertemuan ke-7 ya. Teman-teman, perlu saya tekankan lagi bahwa nilai dari saya itu bisa masuk kalau teman-teman hasil UASnya itu benar di atas 30%. Ya, nanti jangan kaget misalkan nih teman-teman merasa udah rajin gitu ya ikut kelas saya, nilai di saya kok bagus, misalkan rajin sekali, aktif sekali, ternyata kok nilai hasil akhirnya mohon maaf tidak memuaskan. Berarti UASnya teman-teman barangkali tidak sampai 30% gitu ya. Jadi jangan kaget. Maka selain tertib mengikuti kelas saya, mengikuti alurnya, teman-teman juga harus tetap belajar nanti di UAS ya. Jadi jangan sampai saya udah ikut nih webnya, sudah rajin, tugasnya udah oke, UASnya saya santai. Jangan ya. Jadi karena eh, yang dasar itu adalah UAS harus benar 30% baru nilai dari saya bisa masuk. Nah, nilai dari saya apa saja? Selain TT1, TT2, TT3, saya di setiap pertemuan saya akan mengadakan pretest dan posttest. Mekanismenya pada saat saya masuk 10 menit awal saya akan pretest. Kemudian saya akan ada ambil nilai tanya jawab ya sambil saya mengabsen biasanya, dan di akhirnya saya akan mengadakan post test ya. Jadi nilai dari saya untuk keaktifan itu ada di pretest, tanya jawab, dan post test gitu ya. Serta ada TT1, TT2, TT3. Kalau misalkan teman-teman pada saat saya absen ada, tapi teman-teman tidak bisa menjawab pertanyaan dari saya, maka tidak bisa mendapatkan nilai keaktifan. Gitu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Baik. Semoga dilancarkan proses belajar mengajarnya, sehingga nanti hasilnya bisa memuaskan. Sampai jumpa di kelas teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.